Shalom saudaraku, saya mengucapkan selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kita percaya bahwa Natal yang kita lalui telah mengubahkan hidup kita menjadi kekudusan di hadapan Tuhan. Saudaraku, Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang menguduskan. Hidup kudus adalah hal utama yang harus kita dapatkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku, semoga tahun 2026 membuat kita siap sedia menerima berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa agar sepanjang tahun 2026 ini kita selalu siap bersama Yesus setiap hari. Saudaraku, saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan untuk kita di awal tahun 2026 yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 5 berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Saudaraku, kita semua adalah hamba Tuhan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjadi pemberita firman-Nya dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Saudaraku, banyak yang mengatakan tahun 2026 ini adalah perjuangan hidup semakin berat karena tidak selamanya keadaan terjadi persis seperti yang kita harapkan. Saudaraku, kadangkala kita disakiti, dikecewakan, dikhianati, dan berbeban berat. Tetapi ada juga waktunya kita akan melihat kemenangan, kesuksesan, mujizat, dan pertolongan Tuhan yang akan membawa kita masuk pada kehendak Allah yang sempurna. Saudaraku, apapun yang terjadi di sepanjang tahun yang akan kita jalani ini, kita tetap berkata dalam iman, Tuhan Yesus baik dan bersama kita. Haleluya. Saudaraku, banyak yang hanya fokus menanti berkat, menanti mujizat dengan berdoa sepanjang tahun, tetapi saya mau katakan berdoa itu sangat penting, dan hal yang penting lainnya adalah kita harus bekerja sesuai kehendak Tuhan. Kita harus mampu menguasai diri dalam segala hal. Kita juga harus sabar dalam melewati situasi yang sulit dan menderita, dan dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita harus menjadi pemberita Injil. Saudaraku, ini berarti bukan harus menginjil setiap orang yang kita temui, tetapi ketika setiap orang melihat iman percaya dalam kehidupan kita, serta melihat kasih Kristus dalam sikap kita, maka inilah yang disebut kita menjadi pemberita Injil dan melakukan tugas pelayanan kita. Saudaraku, berkat Tuhan banyak untuk kita. Tetapi, kadang kita gagal untuk mendapatkannya, bukan karena kita tidak berdoa, dan bukan karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi, karena kita kadang gagal untuk selalu siap bersama Yesus setiap hari. Oleh karenanya, kita harus selalu melatih diri kita, mental kita, dan sikap kita dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, kita harus siap sedia untuk menolak serangan iblis. Saudaraku, di dalam Alkitab, kita sudah belajar mengenai seluruh perlengkapan senjata Allah. Oleh karenanya, kita harus selalu mengenakannya, yaitu kebenaran, keadilan, dan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, kita harus ingat bahwa iblis selalu berusaha menyerang anak-anak Tuhan dan mencuri berkat yang dari Tuhan. Oleh karenanya, ketika kita menerima berkat-berkat Tuhan, maka kita harus menolak serangan iblis dengan bersyukur dalam segala perkara. Hidup dalam kesucian, kesetiaan, berakar, dan bertumbuh dalam Kristus. Yang kedua, kita selalu siap menyatakan kemuliaan Kristus dalam segala situasi.
Saudaraku, kita sering tidak menyadari kalau kita ini mempunyai kecenderungan untuk dipuji dan mendapatkan keuntungan, dan ketika kita disakiti, direndahkan, dan dilukai, kita memberontak sambil berkata, saya juga manusia. Betul, kita semua manusia, tetapi kita manusia yang adalah hamba Kristus, tugasnya hanya siap sedia. Tetapi kita adalah manusia yang percaya dan mengikut ajaran Kristus. Saudaraku, ketika kita direndahkan, kita harus memuliakan Kristus dengan mengikuti ajarannya yang penuh kasih dan memberi pengampunan dan selalu menjadi pembawa damai sehingga menjadi orang yang berbahagia. Matius pasal 5 ayat 11 berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudaraku, situasi apapun yang kita hadapi, kita siap meraih berkat-berkat Tuhan dengan selalu memuliakan namanya. Saudaraku, orang boleh berkata tahun 2026 adalah tahun yang berat, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu siap bersama Yesus setiap hari akan siap menerima berkat-berkat di tahun 2026 ini. Selamat memasuki tahun 2026. Berkat Tuhan melimpah di sepanjang tahun 2026. Immanuel.